Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Selamat datang kembali di video pembelajaran saya. Kali ini materi kita tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas 10 semester 2. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke video pembelajaran tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit bersama saya, Bu Mauli. Ya, ini dia kimia kelas 10, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya kita ketahui dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? 1. Mengidentifikasi fakta berbagai larutan berdasarkan daya hantar listriknya. 2. Menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. 3. Membedakan sifat dan ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. 4. Mengklasifikasikan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Nah, sebelum ke materi, kita ketahui dulu apa pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen atau tidak dapat dipisahkan antara zat terlarut dengan zat pelarut, ya. Lalu berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua. 1. Larutan elektrolit atau dapat menghantarkan listrik, dan larutan non-elektrolit atau tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, larutan elektrolit sendiri itu dibedakan berdasarkan kekuatannya. Ada dua juga, yaitu larutan elektrolit kuat adalah larutan yang akan terionisasi sempurna. Artinya pada larutan hanya terdapat ion positif dan negatif. Contoh, ini pertama contoh dari golongan asam kuat. Ada asam klorida, asam sulfat, asam nitrat. Kemudian contoh dari golongan basa kuat. Natrium hidroksida, kalsium hidroksida, kalium hidroksida. Nah, yang ini contoh dari golongan garam-garam yang bersifat kuat, natrium klorida, kalium sulfat. Berikutnya larutan elektrolit lemah adalah larutan yang hanya terionisasi sebagian, sehingga dalam larutan masih terdapat molekul-molekul senyawa dengan ion yang terlarut. Contoh, CH3COOH atau asam cuka, ini golongan asam lemah. Amonium hidroksida dari golongan basa lemah. Ya, jadi berdasarkan kekuatannya ada dua elektrolit, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Berikutnya, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ini disebabkan senyawa dalam larutan tidak terionisasi. Contoh, larutan glukosa atau C6H12O6, larutan urea, alkohol, dan lain-lain ya. Sekarang perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit itu terletak pada gelembung gas dan nyala lampu. Elektrolit kuat, gelembung gasnya banyak, nyala lampunya terang. Elektrolit lemah, gelembung gasnya sedikit, nyala lampunya redup ataupun mati. Non-elektrolit,
gelembung gasnya tidak ada, nyala lampunya mati. Seperti itu ya. Bisa dipahami ini elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Nah, ini simulasi larutan elektrolit kuat. Tadi sudah saya jelaskan elektrolit kuat, gelembungnya banyak dan nyala lampunya terang. Kemudian ini larutan elektrolit lemah. Tampak di sini gelembungnya sedikit di sekitar kaki-kaki elektrodanya. Kemudian nyala lampunya mati. Yang ini larutan non-elektrolit. Di sini di sekitar elektrode tidak ada gelembung sama sekali, lampunya juga mati. Nah, apa semua larutan akan mengalami reaksi ionisasi? Jawabnya tidak, hanya senyawa garam, yaitu yang terbentuk antara logam dengan non-logam. Contohnya natrium klorida, kalium bromida, dan lain-lain. Kemudian asam adalah senyawa yang mengandung atom H dan terletak di depan. Apanya yang terletak di depan? Atom H-nya. Nah, contohnya HCl, HBr, HI, H2SO4, dan lain-lain. Kecuali H2O, meskipun hanya di depan ini dia termasuk air ya, bukan asam. Kemudian CH3COOH ini meskipun hanya di belakang, dia termasuk asam cuka. Nah, yang terakhir adalah basa. Ciri utamanya mengandung OH atau ion hidroksida terletak di belakang. Contohnya natrium hidroksida, kalsium hidroksida, dan lain-lain. Kecuali senyawa alkohol, meskipun OH-nya di belakang ini bukan termasuk basa ya. Nah, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Karena larutan elektrolit itu mengandung ion-ion bebas. Ya, dia bergerak bebas, sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengandung ion-ion bebas. Dari mana asal ion-ion bebas tersebut? Ion-ion bebas yang dikandung oleh larutan elektrolit berasal dari penguraian zat terlarut oleh molekul air, atau dengan kata lain zat terlarut mengalami reaksi ionisasi. Nah, dari sini bisa dipahami ya, ini sangat jelas sekali bahwa larutan elektrolit itu mengantarkan arus listrik karena adanya ion-ion bebas, dan ion tersebut berasal dari zat terlarut yang mengalami reaksi ionisasi. Tips menghafal biar tahu mana yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, kemudian non-elektrolit. Kita cukup menghafal yang kuat saja ya. Asam kuat ada 4. Nah, 1 asam sulfat, kemudian asam nitrat, asam-asam halida. Nah, asam-asam halida ini dari golongan 7A ya. Kemudian asam-asam oksihalogen, hanya asam halat, HClO3, HBrO3, dan HiO3, asam perhalat, HClO4, HBrO4, dan HiO4. Kemudian dari golongan basa kuat itu cukup hafalkan ya, ini ada 2 basa kuat,
Yang pertama, basa dari kationnya golongan 1A. 1A itu kan ada H, Li, Na, K, Rb dan seterusnya. Nah, itu kecuali yang H dengan Fr belakangnya ditambahi OH gitu ya, berarti termasuk golongan kuat. Litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, rubidium hidroksida, dan cesium hidroksida. Kemudian yang kedua, basa dari kationnya golongan 2A, kecuali Be. 2A kan ada Be, Mg, Ca, dan seterusnya. Nah, itu kecuali yang Be dan Ra. Nah, termasuk golongan basa kuat, belakangnya tinggal tambah OH 2 gitu ya. Magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, strontium hidroksida, dan barium hidroksida termasuk golongan basa kuat. Itu tips menghafal biar kita langsung tahu, oh ini termasuk elektrolit kuat, termasuk elektrolit lemah, ataupun non-elektrolit, begitu ya. Nah, demikian tadi penjelasan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ini kesimpulannya ya, jenis larutan berdasarkan daya antar listrik. Nah, di sini kita bisa lihat kesimpulannya, larutan elektrolit kuat itu sifatnya terionisasi sempurna, kemudian menghantarkan arus listrik, lampunya menyala terang, terdapat gelembung gas yang banyak ya. Contohnya ini. Nah, kalian cukup hafalkan yang asam kuat, basa kuat aja, otomatis udah tahu ya mana saja yang termasuk elektrolit kuat. Nah, ini garam berarti juga garamnya yang bersifat kuat, dia berasal dari asam kuat, basa kuat ya. Jadi terbentuk garam-garam yang kuat. Kemudian elektrolit lemah itu terionisasi sebagian, menghantarkan arus listrik juga, kemudian nyala lampunya redup ataupun mati, terdapat gelembung gas sedikit. Nah, contohnya dari golongan senyawa asam lemah dan juga basa lemah ya. Karena ini tidak termasuk pada golongan asam kuat, basa kuat yang kita hafal begitu ya. Kemudian terakhir non-elektrolit itu sifat dan pengamatannya dia tidak terionisasi, tidak mengantarkan arus listrik, lampunya tidak menyala, dan juga tidak terdapat gelembung gas. Nah, contohnya berarti dia selain dari golongan asam kuat, basa kuat, dan juga garam kuat, dia termasuk non-elektrolit ya. Ini ada glukosa dan lain-lain ya. Bisa dipahami ya sampai sini. Baiklah, demikian tadi video pembelajaran tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.